Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Udianti Fauzia Putri dengan NIM B04218024 akan mempresentasikan konsep dasar analisis kelembagaan Islam, mata kuliah analisis kelembagaan Islam. Pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis kelembagaan Islam. Definisi analisis. Menurut Mentor Rahayu, analisis merupakan proses dari sebuah kinerja yang mempunyai urutan tahapan pekerjaan sebelum dilakukan riset dan didokumentasikan dalam penulisan laporan. Sedangkan menurut Winardi, analisis adalah aktivitas yang membuat kegiatan memilih, mengurai, dan membedakan sesuatu, kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu, lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing. Selanjutnya, yaitu tentang definisi lembaga dan lembaga Islam. Lembaga merupakan sebuah wadah atau tempat yang berisi perkumpulan orang-orang dengan memiliki aturan-aturan atau norma-norma untuk mencapai tujuan yang sama. Sedangkan lembaga Islam sendiri merupakan sistem norma yang didasarkan pada ajaran Islam, yang sengaja diadakan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam yang sangat beragam mengikuti perkembangan zaman. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam lembaga Islam. Di sini saya menjelaskan atau memaparkan 8 lembaga Islam. Yang pertama yaitu lembaga ekonomi Islam, lembaga pendidikan Islam, lembaga budaya Islam, lembaga kesehatan Islam, lembaga keagamaan Islam, lembaga keluarga Islam, lembaga ilmu pengetahuan Islam, dan lembaga hukum Islam. Untuk contoh realnya seperti lembaga ekonomi Islam itu bisa seperti BMT atau Bank Syariah, dan lembaga pendidikan Islam itu bisa seperti pondok pesantren atau SMA atau MA Ma'arif. Lalu selanjutnya yaitu ciri-ciri lembaga Islam. Ciri-ciri lembaga Islam ini memiliki 4 ciri yang saya paparkan. Yang pertama yaitu organisasi dari pola pikiran dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas Islam. Yang kedua yaitu memiliki satu atau tujuan tertentu. Yang ketiga memiliki lambang-lambang, dan yang keempat yaitu memiliki tradisi yang merumuskan tata tertibnya dan tujuannya. Selanjutnya tentang analisis strategik di lembaga pendidikan Islam. Jadi untuk analisis ini ada 2. Yang pertama yaitu analisis lingkungan internal, dan yang kedua yaitu analisis lingkungan eksternal. Untuk analisis lingkungan internal sendiri seperti analisis siswa atau peserta didiknya, analisis tenaga pendidikan, analisis sarana fisik sekolah, analisis kurikulum, materi pendidikan dan proses belajar mengajar, dan analisis administrasi dan keuangan sekolah. Sedangkan untuk analisis lingkungan eksternal yaitu analisis lingkungan sosial masyarakat atau hubungan dengan warga sekitar lembaga pendidikan Islam tersebut. Selanjutnya tentang menggunakan analisis SWOT dalam lembaga pendidikan Islam. Nah, untuk menggunakan analisis SWOT ini memiliki 4 poin, yaitu kekuatan, kelemahan, keancaman, dan peluang. Tentunya analisis SWOT ini pasti diterapkan di semua lembaga pendidikan Islam, baik itu di lembaga Islam pendidikan atau lembaga-lembaga Islam lainnya, karena analisis ini merupakan analisis yang sering kita jumpai pada penerapan manajemen lainnya. Lalu untuk penjelasan dari setiap analisis SWOT-nya ini, yaitu yang pertama tentang kekuatan. Sumber dari Nas dan Al-Quran. Jadi ini kekuatan atau analisis SWOT, poin kekuatan yang ada dalam lembaga pendidikan Islam. Yang pertama yaitu sumber dari Nas dan Al-Quran. Yang kedua, mengajarkan pondasi atau prinsip-prinsip dasar akhlak yang bersifat universal. Yang ketiga yaitu fleksibilitas ajaran Islam. Dan yang keempat yaitu Indonesia mayoritas penduduknya Muslim. Dan ada 4 jenis praktek kebijakan pendidikan Islam di Indonesia secara kelembagaan, yaitu yang pertama pendidikan pondok pesantren, yaitu pendidikan Islam yang diselenggarakan secara tradisional bertolak dari pengajaran Al-Quran dan hadis.
dan merancang segenap kegiatan pendidikannya untuk mengajarkan Islam sebagai way of life atau cara hidup kepada para siswa. Dan yang kedua yaitu pendidikan madrasah, yaitu pendidikan Islam yang diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan model barat dan berusaha menanamkan Islam sebagai landasan hidup dalam diri siswa. Yang ketiga yaitu pendidikan umum yang bernafaskan Islam, yaitu pendidikan Islam yang dilakukan melalui pengembangan suasana pendidikan yang bernafaskan Islam di lembaga-lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan yang bersifat umum. Yang keempat yaitu pelajaran agama Islam yang diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan umum sebagai suatu mata pelajaran atau mata kuliah saja. Lalu untuk kelemahannya sendiri yaitu ada aspek pendidik dan tenaga kependidikan, dan juga ada aspek kurikulum. Untuk aspek pendidik dan tenaga kependidikan ini, yang pertama yaitu rendahnya kualifikasi akademik guru, kualitas guru yang masih rendah, kualitas kepala madrasah yang masih rendah, kualitas pengawas madrasah yang masih rendah, rasio siswa dan guru, dan lemahnya penguasaan teknologi informasi. Nah, untuk aspek kurikulumnya yaitu kurikulum yang masih berorientasi pada kognisi dan terjebak pada orientasi ritualisme formalistik. Lalu untuk peluangnya yaitu penduduk Indonesia mayoritas muslim, terbukanya lembaga pendidikan umum berbasis Islam, dan adanya kewajiban memasukkan pelajaran agama di lembaga pendidikan umum. Dan untuk yang terakhir yaitu tentang ancamannya. Ancamannya ini memiliki 4 poin. Yang pertama yaitu derasnya pengaruh negatif globalisasi, kecenderungan hidup bermaterialistik hedonis, tumbuhnya paham sekularisme, dan lembaga lain memegang pangsa pasar terbesar. Lalu selanjutnya pendidikan Islam di Indonesia diatur dalam yang pertama yaitu dalam dasar Idil Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua dasar struktural Undang-Undang Dasar 45 bab 11 pasal 24 ayat 1 yang berbunyi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan ayat 2 negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Yang ketiga dalam dasar operasional, yaitu dasar yang mengatur secara langsung pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah. Selanjutnya yaitu dasar pendidikan Islam dalam Al-Quran. Di sini saya memaparkan beberapa surat-surat yang di dalamnya mengandung makna tentang dasar pendidikan Islam. Salah satu contohnya yaitu Quran Surat Al-Luqman ayat 11-19 yang berisi tentang azaz-azaz dan materi pendidikan Islam. Ada juga Quran Surat Al-Imran ayat 104 yaitu tentang metode pendidikan, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, selanjutnya yaitu dasar pendidikan Islam dalam hadis. Rasulullah SAW mengatakan bahwa beliau adalah juru didik, dan Rasulullah bersabda, "Mangkatama ilma aljamahullahu bilijanim minan nar," yang artinya barang siapa yang menyembunyikan ilmunya maka Tuhan akan mengekangnya dengan kekang berapi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mungkin cukup sekian itu saja yang bisa saya sampaikan tentang konsep dasar analisis lembaga Islam. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.